إلى هذه ولكنة صلى الله حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليهاني من الأنبياء المرسلين والإرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا صحن الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Al-Basra Mumbai Kebir Mbajwa Jumbuan Durati Mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kembali tentang kajian-kajian yang terkait dengan masalah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita terbiasa mengkaji kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kajian di sini membahas berbagai macam persoalan hidup yang terkait dengan masalah jiwa dan hati kita. Bagaimana kita harus menjadi orang yang tentram, sakinah. Artinya tentram diri kita dan tentram pula hati kita. Anak-anakku semuanya, hidup ini adalah ujian dan cobaan. Siapapun yang hidup di dunia ini siap untuk menerima ujian dan cobaan. Oleh karena itu, bagi barang siapa yang merengek, merintih, bahkan nyaris tidak terima tentang ujian dan cobaan, berarti ia tidak faham tentang kehidupan dan tidak mengerti bahwa hidup itu ialah ujian dan cobaan. Dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Oleh karenanya, siapapun yang menghadapi ujian dan cobaan dengan sabar dan mengembalikan semuanya kepada Allah, maka dialah orang-orang yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari persoalan hidup semacam itu. Jadi kalau kalian tidak siap menerima ujian dan cobaan, ya berarti tidak siap hidup. Kalau tidak siap hidup, ya sudah, berarti kembali saja ke alam arwah. Kalau sudah kembali ke alam arwah, silahkan kalian menghadapi resiko-resiko yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus hadapi. Bapak sudah jelaskan kepada kalian dan sering mengulang
Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita ialah mengenal Sang Pencipta. Itu. Bapak sering katakan bahwa Allah menciptakan manusia itu karena ingin dikenal. Maka manusia tercipta dan turun ke muka bumi ini, tugas utamanya ialah mengenal Sang Pencipta. Itu yang paling utama. Kemudian di dalam perjalanan untuk mengenal Sang Pencipta, mengenal Tuhannya, disitulah kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Karena hidup ini adalah perjuangan, dan di dalam perjuangan itu ada ujian dan cobaan. Kalau kita berjuang tidak mendapatkan ujian dan cobaan, bukan hidup dan bukan berjuang namanya. Renungkan baik-baik. Tidak ada, ini istilah, ya istilah dalam bahasa atau istilah metafor dalam bahasa Indonesia. Tidak ada supir, driver ya, supir yang handal kalau ia tidak pernah melalui jalan berkelok atau naik turun. Kehandalan supir itu karena ia terbiasa melalui jalan-jalan yang sulit, yang berkelok, tanjakan, bahkan berbagai macam ya, jalan-jalan terjal yang dilalui. Hasilnya ialah menjadi supir yang istimewa, yang handal, yang kuat. Sama dalam hal lain juga. Seperti ya mungkin kalau di udara ialah pilot ya. Nggak akan mendapatkan pilot yang handal, yang istimewa kalau dia tidak pernah mengalami berbagai macam peristiwa di udara. Jangan kira di udara itu kosong begitu saja, banyak ya, rintangannya. Kelihatannya kosong, enak jalan di udara. Ya. Kenapa? Karena nggak ada halangan, nggak ada pohon, ya. Apalagi nggak ada batu-batu, tapi ada yang lainnya. Ialah dengan cuaca, dengan berbagai macam rintangan-rintangan lainnya, banyak sekali. Ya. Itu intinya. Jadi tidak akan ada nabi kalau hidup ini datar-datar aja. Tidak akan ada hamba Allah yang soleh, yang istimewa, yang disanjung oleh Allah kalau hidup ini tanpa perjuangan dan selanjutnya dan selanjutnya. Intinya ialah hidup ini perjuangan, di dalam perjuangan harus kita terima adanya ujian dan cobaan. Resiko ujian dan cobaan ialah kita akan mendapatkan sanjungan dari Allah, atau mungkin sebaliknya kalau kita tidak menerima ujian dan cobaan itu sendiri. Perhatikan baik-baik sebelum kami lanjutkan. Anak-anakku semuanya, di dalam ujian dan cobaan Allah selalu memberitakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira terhadap orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang yang apabila menerima ujian dan cobaan itu qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, yang berarti mensikapi semua hidup itu dengan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya ia mengatakan apabila itu menjadi sebuah ungkapan kata-kata. Ini semua adalah datangnya dari Allah. Kita juga semua dari Allah, tidak ada dari yang lain. Toh semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkataan itu menjadi paradigma hidup dan sekaligus akidah dalam dirinya, maka itulah orang-orang yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah, bahkan mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan ulaika alim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmah dari Allah.
dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau golongan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya orang yang disanjung oleh Allah dengan rahmah, disebut-sebut oleh Allah melalui proses salawat dan lain sebagainya. Siapa dia? Orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Anak-anakku semuanya. Kemudian, apa sih yang menyebabkan orang itu sabar? Semua ini proses, tidak serta-merta jadi secara instan. Kalian tidak bisa sabar segera begitu saja, tidak. Sabar itu melalui proses ujian dan cobaan. Maka proses ujian dan cobaan itu dihadapinya dengan ilmu. Karena ilmu itu sebagai cahaya nur. Nah, sebagai cahaya nur. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka mu'alif menjelaskan pada kajian yang lalu dan akan kita teruskan pada kajian sekarang, bahwasanya qaumun tasbiqu anwaruhum adzkaruhum, bahwasanya ada sebagian atau golongan atau orang-orang yang ternyata nur imannya itu mendahului daripada zikirnya. Dan wa qaumun tasbiqu azkaruhum anwaruhum, dan ada pula sebagian orang-orang yang ternyata zikirnya itu mendahului daripada nur. Jadi zikir terlebih dahulu. Dan ada pula wa qaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum. Ternyata ada orang juga yang zikirnya itu bersamaan, berbarengan dengan nur, cahaya. Wa qaumun la azkaruhum wala anwaruhum, dan ternyata ada juga orang yang tidak berzikir dan juga tidak mendapatkan nur. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang sia-sia hidupnya. Anak-anakku semuanya, apa sih itu nur? Dan bagaimana sih yang disebut zikir? Kalau kita mengingat tentang zikir, ya, kalau di dalam kitab ini zikir itu adalah ada tingkat-tingkatan atau ada martabat zikir. Pertama disebut zikir lisan, yang kedua disebut zikir kolbi, yang ketiga disebut zikir akli, yang keempat disebut zikir sirri, dan yang kelima adalah zikir ainul mazkuri. Nah, itu mengingat diri yang dizikirkan. Nah, itu tingkatan atau martabat zikir disebutnya. Tapi bisa juga zikir juga ada yang disebut zikir lisan, zikir kolbi, zikir akli, zikir sirri, zikir ainul mazkuri. Nah, dalam kaitan ini ada zikir, orang yang menyebut lagi bukan zikir akli, zikir fikri, ada zikir nafsi, dan itu istilah saja. Tapi intinya ialah 5 yang disebut zikir lisan, zikir kolbi, zikir akli, zikir siri, dan zikir ainul mazkuri. Apa zikir lisan? Kalian sudah melakukan berbagai macam zikir, yaitu dengan zikir lisan seperti kalau kita torekot, atau emak-emak, bapak-bapak yang suka zikir dengan zikir apa namanya, zikir Junaid, ada zikir puji hari, ada yang mohon-mohon, Pak tolong, kenapa? Kalau saya zikir untuk hari Kamis dan hari Jumat, aduh kesulitan banget, gimana kalau di korting? Boleh. Mau diskon berapa? 50% Pak? Boleh, 2.000 berarti ya zikir. Mau lagi tak diskon sekalian, berapa? 100%, gak usah zikir, gak apa-apa. Ya, aman gitu loh. Orang zikir komentar diskon segala macam ya.
Aduh, ada. Nah, zikir itu zikir lisan. Kalian torekot zikir lisan itu. Zikir itu zikir puji hari seperti yang minimal sebenarnya. Minimalnya itu 4.000 lebih nggak apa-apa. Itu zikir puji hari kalau kalian lakukan nggak perlu dihitung nggak apa-apa. Kalau kalian lebih membiasakan, inti target dihitung itu supaya kalian ingat terus zikir. Maksudnya 4.000 itu sebentar sebenarnya. Kalau kalian zikir, contohnya apa sih? Subhanallah. Coba kalian dalam hitungan detik itu berapa kali subhanallah? Subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2. Itu detiknya itu berarti 1 kali subhanallah itu anggap 1 detik. Bisa jadi subhanallah, subhanallah itu adalah 1 detik 2. Atau 1 detik anggap saja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti 1 menit itu dapat 60. Kalau 1 menit dapat 60, berarti 10 menit itu 600. Kan begitu. 10 menit 600. 20 menit berarti kalau 600 kali 10 menit berarti kali 6. 60 menit 1 jam kan. 600 kali 600 kali 6 berapa? Berapa coba? 330 ya, apa 360? 360 dong ya. Enggak, ya serah dah berapa aja. Nah, kan 60 berarti 60 itu 1 menit. Berarti kalau 1 menit itu 60, kalau 10 menit kan berarti 600, ya begitu. Ya kan? Sedangkan 1 jam isinya berapa? 60 menit, berarti kan kali 6. Ya. Jadi 600 itu kali 6. 600 kali 6 berarti 600 kali 5 saja itu udah 3.000. Ya. Berarti 3.600. Jadi dengan kata lain, kalian zikir 1 jam atau 2 jam itu selesai 4.000 loh. Subhanallah, subhanallah. Ya udah kalau gitu, subhanallah, subhanallah. Berapa? Kalian lihat jamnya. Oh, saya sekarang itu adalah hanya 50 menit atau hanya 10 menit zikir subhanallah, subhanallah. Udah ngantongin 600. 10 menit berikutnya lagi 600. Masa 24 jam itu nggak dapat? Itu nggak harus. Jadi kalau kalian pegang tasbih atau pegang apa saja, hanya sifatnya mengingatkan, bukan pada patokan itu. Apalagi nanti kalian ketemu sama orang Wahabi, pelit amat zikirnya pakai dihitung-hitung, lalu nggak ngitung-hitung nggak zikir juga, nah kan ribet lagi nanti sama orang yang lain lagi bilangnya pelit gitu loh. Bukan masalah pelit, target. Orang kalau tidak punya target itu nggak bisa, nah zikir tuh nggak bisa. Coba deh, kalian bagi yang orang yang nggak zikirnya biasa, nggak pakai target, coba dapatnya berapa? Dapatnya sekamiah-kamiah, tahu nggak sekamiah-kamiah? Sedapat-dapatnya, nah kadang bisa dapat lebih, kadang nggak akan mencapai target yang bagus, nah Nah, oleh karena itu zikir lisan. Nah, zikir itu disebutkan dalam firman-Nya itu adalah tatmainul qulub, akan menenteramkan hati. Itu akan menenteramkan hati. Nah, sementara kita tidak akan menguraikan banyak zikir di sini. Sementara zikir lisan, zikir kolbi, berarti zikir ada di dalam hati, disebutkan di dalam hati. Jadi ucapannya hanya di dalam hati, tidak di lisan. Kalau zikir lisan itu dilisankan. Nah, zikir kolbi di dalam hati. Jadi tetap dalam sebutan, ucapan contohnya subhanallah, subhanallah. Tidak mengucapkan di mulut, tetapi di dalam hati. Terus ucapannya itu kalian rasakan ucapan itu. Itu zikir kolbi. Kalau zikir akli, itu bukan akalnya terus subhanallah, subhanallah, enggak. Coba kalian bingung, bukan. Zikir akli apa? Di mana akal kalian itu berkreasi, memandang, melihat tentang semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah tingkatan, yaitu mendekati suhud, tapi bukan suhud. Artinya kalian kalau melihat sesuatu apapun, akal kalian jalan.
Oh itu adalah haram, oh itu adalah halal. Ya Allah ternyata orang itu adalah buruk sekali kelakuannya, mudah-mudahan saya tidak sampai. Itu namanya zikir akli. Kenapa? Karena kalian kan mengucapkan subhanallah. Subhanallah kalian sebut atau tidak sebut, Allah itu tidak butuh kata subhanallah. Karena apa? Tetap Allah itu adalah maha suci. Kalian sucikan atau kalian tidak sucikan, Allah itu tetap suci. Jadi kalian zikir subhanallah atau tidak subhanallah, Allah tetap subhanallah. Yang perlu disucikan apa sih? Diri kita. Nah itu zikir akli namanya. Jadi kalian langsung subhanallah, oh maha suci Allah. Berarti Allah disucikan gak disucikan, ya suci. Mau apain lagi? Enggak karena Allah itu tambah suci akibat banyak orang zikir subhanallah, tidak. Atau tidak ada orang yang zikir subhanallah kemudian Allah itu jadi sucinya berkurang, tidak juga. Jadi tetap Allah qiyamuhu binafsihi. Allah itu tetap berdiri dengan sendirinya dan tidak akan terpengaruh oleh banyaknya orang zikir atau sedikitnya orang zikir, bahkan orang yang tidak zikir. Tidak ada yang zikir sekalipun. Tetap Allah maha suci. Nah, ini subhanallah itu bukan hanya kepada Allah, tetapi kembali ke dalam diri kita. Sudahkah kita suci, bersih dari pikiran-pikiran kotor, dari rencana-rencana kotor, dari kebencian, dari hukuk dan lain sebagainya? Itu makna dari subhanallah untuk diri kita, bukan orang lain, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Maka kita baca subhanallah maksudnya supaya kita ikut suci. Karena Allah maha suci, maka kita sucikan diri kita. Itu yang dimaksud, itu zikir akli. Kemudian zikir siri apa? Zikir siri itu rasa. Kaitannya dengan rasa, bukan dalam bentuk ucapan. Waslo. Bukan dalam bentuk ucapan. Subhanallah sudah bukan dalam bentuk ucapan, tapi lebih kepada rasa, merasakan. Artinya mengenyam, merasakan, benar gak sih? Ini saya itu adalah dalam kondisi suci, suci lahir maupun suci batiniah. Itu dalam bentuk rasa, yaitu merasakan dirinya dalam hal apapun. Dalam bekerja, dalam berbuat, dalam ibadah, itu selalu dirasakan. Dirasakan tentang apa sih? Bahwa semua akan menjadi suci nih. Akan menjadi suci apabila kalian semua merasakan bahwa itu adalah dari Allah. Dan kembali kepada Allah. Ini tenaga dari Allah. Ini semua dari Allah. Terus semua bergerak. Ini ternyata rezeki dari Allah. Oh saya bisa berpikir karena Allah. Oh saya bisa bekerja melakukan ini karena Allah. Semuanya karena Allah. Itu dirasakan benar. Hingga benar-benar kalian menyatakan subhanallah. Itu tidak kosong kalimat subhanallah. Itu zikir siri. Kemudian apalagi zikir ainul mazkuri, yaitu diri yang dizikirkan. Kalian harus tahu siapa sesungguhnya yang dikehendaki subhanallah. Yaitulah dia zat wajibul wujud. Mana zat wajibul wujud? Itu zat yang wajib adanya. Ya di mana? Seperti tadi saya khotbah, mungkin pada keder di sana tuh. Ya. Saya ajak untuk mengetahui, memahami, sekaligus saya gambarkan itu. Mungkin pada keder gitu loh. Mungkin ada yang bengong, kemudian ada yang berbisik, aduh masih ini kok udahan ya, nah itulah. Ya memang kalau khotbah saya nggak akan lama-lama dan saya hanya untuk menyentuh-nyentuh hati. Saya katakan di dalam khotbah, kalian semua itu adalah menjadi umat Islam, tetapi orang yang beriman menyembah kepada Allah tetapi sifatnya masih berimajinasi. Kenapa masih berimajiner? Tuhannya tuh imajiner, berimajinasi. Jadi mengawang-awang. Mana Tuhannya? Mana yang kalian sembah? Mana? Nah tuh. Kalau ditanya ya susah. Nah tuh.
Sehingga akhirnya terjadi sebuah erosi iman. Akibat apa? Akibat berimajinasi, mengawang-awang. Jadi Tuhan itu adalah ya nggak tahu. Nah itu loh. Sehingga beragamanya itu tidak napak, tidak jejak. Agamanya ya mengawang-awang. Akhirnya apa? Ya agamanya hanya sebatas apa, keimanan juga tidak seutuhnya. Sehingga mudah untuk dihancurkan. Sampai Bapak jelaskan untuk kaitan-kaitan lainnya. Akhirnya ya mungkin keder ya keder, masa bodoh dia mau keder dah. Yang penting judulnya sudah sampai. Nah itu loh. Supaya ada sentuhan. Karena selama ini khotbah atau ini orang tidak disentuh. Bahwa sampai Bapak jelaskan tidak akan disebut orang beragama kalau tidak mengenal siapa yang yang disembah. Nah itu loh. Tidak, karena awal mula orang beragama itu mengenal Tuhannya. Kalau tidak mengenal Tuhannya, tidak masuk golongan orang beragama. Bahkan tidak sah ibadah seorang kalau tidak mengenal siapa yang disembah. Macam-macam. Itu contoh. Ya. Jadi kalau zikir ainul mazkuri berarti harus tahu siapa yang disebut, siapa yang katakan. Kalau kalian berani mengatakan Allahu Ahad, berarti kalian tahu persis Allah itu Ahad. Kalau kalian berani mengatakan Allahu Akbar, berarti kalian tahu persis bahwa Allahu Akbar. Kalau belum, ya berarti belum sampai kepada zikir ainul mazkuri. Dan memang zikir ainul mazkuri itu adalah hanya orang-orang khusus yang telah sampai kepada Allah, yaitu orang-orang yang disebut ahlul arif, yaitu arifin billah. Kalau bangsa kelasnya kalian mungkin ya, itu ya zikir, zikir siri saja sudah istimewa banget, karena itu sudah masuk orang-orang yang khusus. Gitu. Nah, kalian minimal itu ada 3, zikir lisan, kalian sudah lakukan, zikir kolbi, sedang dilakukan, zikir akli, kalian selalu melakukan terus. Karena ada kaitannya dengan syuhud dan musyahadah. Ya. Anak-anakku semuanya. Kemudian di sini diterangkan pada awal yaitu bahwa ada yang cahayanya itu, nurnya itu mendahului zikir. Ini yang sudah Bapak sebutkan pada kajian yang lalu, bahwa orang ini adalah orang-orang mazdub. Orang-orang yang istimewa dan diistimewakan, angkatan dari Allah, pilihan mulai dari kecil ini. Ini biasa mulai dari kecil sudah pilihan. Kalau sudah menjadi pilihan Allah, itu dia tidak harus banyak belajar, tidak harus banyak guru, tidak harus dia banyak atau berlama-lama di sebuah pesantren atau di satu negeri atau satu tempat apapun, tidak harus. Karena ini orang pilihan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah menjadi nabi, rahmatan lil alamin, dan sekaligus khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Tidak harus dia membaca Taurat, tidak harus dia membaca Zabur, tidak harus membaca kitab-kitab Injil atau seperti mereka para ahlul kitab, tidak perlu. Karena apa? Semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang disebut mazdub jadab, angkatan dari Allah. Dan tidak menutup kemungkinan juga yang disebut warasatul anbiya juga karakternya sama. Maksudnya karakternya sama, sifat-sifatnya juga sama. Ialah bahwa ia juga tidak harus banyak belajar, tidak harus banyak macam-macam dan sebagainya. Ini orang-orang yang nazir. Jangan kalian mengikuti artinya kepengen seperti orang seperti ini. Atau kalian ingin menyamakan seperti ini, gak akan mungkin. Nah, kalian adalah orang-orang yang disebut ahlul asbab, yaitu orang-orang yang harus ada usaha dan ikhtiar dalam urusan dunia maupun dalam urusan ibadah. Itu menjadi seorang salikin, yaitulah yang dikehendaki. Yang kedua, zikirnya itu mendahului daripada nur. Nah, ini proses. Zikirnya mendahului daripada nur, kenapa? Kalian harus berjuang dulu, melakukan berbagai macam, entah itu dalam bentuk zikir akli, zikir apa segala macam, usaha dan ikhtiar dalam ibadah.
Ibadah ritual maupun sosial, dalam segala apapun itu dilakukan. Ibadah yang wajib-wajib, ibadah yang sunnah-sunnah, dan macam-macam. Ibadah-ibadah lain. Itu dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan nur cahaya dari Allah. Di mana nur itu adalah berbeda dengan nur bagi orang-orang yang nurnya mendahului. Nur yang kedua di sini, nur bagi orang-orang yang ahli zikir ialah masuknya pada ilmu laduni, yaitu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia toreko, setelah dia berzikir, setelah dia mendapatkan ibadah dengan berbagai macamnya, itu akan muncul, yaitu di mana nurullah itu sampai kepadanya. Mungkin kalian masih bingung apa yang dikehendaki nurullah. Baik, saya akan menjelaskan kepada kalian satu persatu. Mungkin saya akan detilkan aja. Begini, kalian jangan terkecoh atau terpesona atau terhijab ya oleh istilah-istilah dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk istilah-istilah yang seperti nurullah atau dan sebagainya. Kita tutup dulu pengertian tentang zikir ya, mendahului daripada nur. Yang berarti nur itu akan datang setelah zikir. Nah, Bapak pernah menjelaskan pada kajian yang lalu itu ialah bahwa nur Allah itu adalah masuk ke dalam diri seseorang sampai menyentuh dinding hati. Namun dia di permukaan hati dia kembali lagi karena hanya menyentuh di dinding hati luar. Ada juga nur Allah yang masuk langsung menerobos ke dalam hati dan bersemayam di dalam hati. Ini juga istilah nur. Terus nur yang di sini dengan nur yang sekarang akan diurai beda enggak? Beda banget enggak? Pengertiannya adalah intinya adalah sama. Ialah ilmu Allah. Ilmu dalam arti yang seluas-luasnya, bukan ilmu dalam arti seperti kita belajar ilmu ABC. Bukan, ilmu dalam arti pengetahuan, pemahaman secara utuh. Yang disebut ilmu di sini juga ilmu laduni. Jadi orang zikir dulu, setelah zikir kemudian dia mendapatkan nur, maka nur itu disebut laduni. Maka dengan nur itu dia akan mendapatkan keistimewaan lagi yang akhirnya zikir dan nur itu berbarengan. Nah, ini orang-orang yang sudah meningkat lagi ya. Zikir dan nurnya itu akhirnya berbarengan. Gitu. Tapi ada pengertian zikir dan nurnya itu berbarengan ialah orang-orang yang dimana kalau di downgrade kan ya apa artinya didatarkan lagi, dibawahkan lagi dalam pengertian di sini ialah orang-orang awam yang dia berjuang untuk mendapatkan nur, tetapi ada nur hidayah dalam bentuk mubtada yang awal mula, kemudian dia juga mendapatkannya. Nah, ini juga pengertian yang terbawah. Artinya banyak orang yang mendapatkan hidayah sekaligus dengan amal ibadahnya. Namun yang dikehendaki hidayah dalam amal ibadah yang nur ini di sini ialah orang-orang awam. Tapi yang dikehendaki dengan orang yang mendapatkan nur itu setelah melalui proses zikir yang akhirnya dia berbarengan nur itu datang, ini orang-orang yang khusus. Di mana zikir itu akhirnya dia bisa seimbang dengan nur yang Allah berikan. Begini, setiap amal ibadah apapun itu dia mengandung nur. Dia akan menghasilkan nur. Itu setiap amal ibadah apapun. Sholat, puasa, zakat, termasuk haji. Nah, dalam sholat ada sholat wajib, sholat sunnah. Ada puasa wajib, puasa sunnah. Kemudian sholat itu macam-macam.
tingkatan sholat-sholat dan nama-nama sholat, tempat-tempat sholat. Di dalam puasa juga ada beberapa pengertian-pengertian dan pengamalan sholat, puasa sunnah dan lain sebagainya. Intinya setiap amal ibadah itu ada nur baginya. Dan ini yang diisyaratkan bahwasanya al ilmu nurun, ilmu itu nur. Kemudian wal amalu nur, amal juga nur. Nah, amal ini mengandung nur. Kenapa? Karena setiap amal ibadah itu punya nilai tersendiri. Makanya kalian jangan sia-siakan ibadah itu, karena ibadah itu pasti mengandung nur. Nah, ini yang diisyaratkan dalam kitab Durun Nafis. Yang pertama disebut hajbun, hijab. Tapi belum kami uraikan, mungkin insya Allah akan kami uraikan di dalam Muqaddimah Durun Nafis itu pada malam Rabu yang akan datang. Nah, jadi begini, kalian sholat, membaca Al-Quran, zikir, itu semua ada nilai nurnya. Dan nur itu akan datang apabila kalian istiqomah melakukannya. Itu pasti. Oleh karena orang membaca zikir la ilaha illallah, ya Allah itu istimewa banget. Walaupun kalian tidak merasakan rasa kok keringetan aja capek, la ilaha illallah, kok gak ada apa-apa, gak usah khawatir. Kalian jangan cari-cari, karena nur Allah itulah tersembunyi dalam diri kalian. Dan bisa jadi kalian belum merasakan, karena suatu saat nur itu akan menjadi penerang bagi kalian. Artinya sekaligus menjadi isti'anah. Artinya sekaligus menjadi pelindung, penolong, dan sekaligus juga nur itu menjadi perisai bagi diri kalian dalam kehidupannya. Saya jelaskan lagi. Nih, contoh ya. Setiap amal ibadah apapun itu dia akan ada nur. Nah, nur itulah yang terkadang menyebabkan seseorang menjadi hijab. Itu kalau dalam ilmu tauhid perjalanannya. Kenapa? Contoh, kalau orang istiqomah zikir saja, zikir apa sih la ilaha illallah, dia akan mendapatkan keistimewaan dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Kalau udah zikirnya Allah, Allah, dia akan mendapatkan keistimewaan itu sendiri. Apa saja, bahkan dia mendapatkan energi khusus. Kalau dia biasa melakukan istiqomah terus, itu dengan apa? Dengan sholat sunnah apa contoh, dia akan mendapatkan keistimewaan itu. Sholat sunnah fajar, dia akan mendapatkan Muhammad Fajar bagi kaum wanita. Dapatnya suaminya namanya Fajar. Ya. Terus apa lagi? Bagi orang yang sholat sunnah duha contohnya, dia akan mendapatkan keberkahan dan ketentraman dalam hati. Jadi walaupun rezeki kalian sedikit, ya, kalian berkah dan senang. Nah, itu kalau orang istiqomah dalam sholat fajar. Dan apa saja. Dan itu ternyata bukan sebatas ibadah. Ibadah yang telah disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata perlakuan yang berulang-ulang secara monoton dan gerakan-gerakan itu dilakukan terus-menerus, itu juga akan mendapatkan keistimewaan nur dari Allah. Jadi tidak sia-sia, terlepas dari benar atau tidak. Makanya akhirnya ada ilmu yang dari mana tuh? Dari daerah Jawa, dari daerah Pasundan, dari daerah mana saja. Nah, bahkan ilmu dari daerah Afrika, vudu, ilmu ini, macam-macam ilmu. Nah, tuh. Karena apa? Dia cara melakukannya. Nah, tuh. Melakukannya itu dengan benar, sesuai dengan amalnya, dengan benar, secara terus-menerus. Istiqomah, makanya disebutkan al istiqomah tuh khairun min alfin karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Termasuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai sebuah keistimewaan. Makanya para ulama menyebutkan setiap huruf Al-Quran itu ada khodamnya. Yang dimaksud itu sebenarnya nur. Di mana kalian membaca ayat itu,
sebut saja satu ayat, kalian baca berulang-ulang, kalian akan mendapatkan keistimewaan ayat itu. Terlepas dari salah atau benar sesuai dengan niatnya. Karena banyak orang yang menjadikan ayat-ayat itu sebagai mantra. Banyak, apalagi waktu heboh-hebohnya anak-anak santri ya. Itu dulu itu suka membaca kitab-kitab tertentu, salah satu kitab yang populer untuk di kalangan santri untuk ilmu macam-macam, terlepas dari benar atau tidak, saya tidak mengatakan sedang hal benar, ini ilmu ya, semua ilmu gitu. Itu salah satunya kitab Tajul Muluk, itu kenal tuh Tajul Muluk. Kalau orang awam kenalnya mujarobat gitu. Ya, orang awam kenalnya mujarobat, sehingga kalau mimpi apa-apa buka mujarobat, mimpi apa giginya lepas buka mujarobat. Gigi mana nih, atas apa bawah? Atas, oh berarti orang yang di atas kita nih yang mau mati. Apa hubungannya? Tapi benar kok Pak, nyata, ya itu lagi kebenaran. Apa itu benar? Ya boleh-boleh saja. Tapi saya mimpi loh dikejar-kejar sama macan. Saya mimpi dikejar-kejar sama orang apa tuh, mayat gitu loh. Itu tandanya sedang dikejar-kejar oleh rezeki. Tapi mayatnya itu ngejar-ngejar sama saya, ternyata saya dikejar-kejar sama itu debt collector, gitu loh. Nah itu kan banyak macam-macam zikir ya. Nih salah satu ayat ya. Ayat nih, kalian boleh buktikan dan boleh amalkan. Tapi jangan katakan ini benar apa enggak. Kalau kalian katakan benar teman itu terserah. Di dalam satu ayat Al-Quran itu dengan di satu pertengahan tertentu ya, kalian boleh, itu ada ayat yang menyebutkan begini. Wa idza batostum jabbarin. Kalian baca wa idza batostum jabbarin. Udah amalin aja gitu. Kalian ingat sekarang wa idza batostum jabbarin. Terusin wa idza batostum jabbarin. Itu amalkan. Amalkan terus, cuma amalkan. Kemudian selain daripada itu amalannya, kalian tidak boleh bohong. Satu, nggak boleh bohong nih. Ini berat nih. Yang kedua, kalian sholatnya itu harus selalu berjamaah. Diamalkan selama 40 hari. Wa idza batostum jabbarin. Itu tergantung pada niat kalian. Kalian bisa contohnya nyolek hatinya orang. Dicolek di wik-wik gitu loh, wik-wik. Itu bisa terasa gitu, dalam hati itu. Nah kalau nyoleknya kemudian itu kan kalau dengan fisik, kalian bisa juga sumpamanya menyentuh itu dari jarak jauh. Nah kemudian orang akhirnya diamalkan itu sebagai apa? Niatan. Orang itu supaya dia simpatik terhadap saya atau rezeki itu bisa gitu. Itu bisa, itu dulu ya, sekarang barangkali malaikatnya sudah malas, ya nggak tahu gitu loh. Nah, itu dulu tuh semacam itu, bahkan bisa untuk kanuragan. Jadi dengan mengucapkan 7 kali wa idza batostum jabarin begini, itu kalian kepelan ini ditojokkan, itu bisa kayak apa tuh, benda apa dinding yang di depan itu bisa jebol. Nah, itu loh. Itu saya buktikan sendiri. Itu wa idza batostum jabarin. Catatannya ialah jangan kalian sholat sendiri. Selama 40 hari sholatnya itu adalah berjamaah. 5 waktu. Kemudian gak bohong. Terus makan gak apa-apa, makan apa aja, udah gak apa-apa. Cuma 2 itu persoalannya. Berat sih ya gak bohong itu loh. Saya waktu itu iseng mengamalkan ke hari ke-40. Itu saya gak sengaja apa. Itu padahal batal loh, tapi efeknya masih kuat gitu. Efeknya kuat. Padahal itu batal loh. Nah, kenapa? Pada saat hari ke-40 saya sedang baca kitab-kitab Sulam Taufik, kitab apa itu sambil ini kita Betawi, sambil jalan begini, di kantong saya itu ada uang kurang kalau nggak salah waktu itu 5 perak apa seperak lah, uang merah seperak kalau nggak salah. 1 perak dulu itu adalah kertas itu merah, kalau sekarang itu kayak 100-an ribu gitu loh, merah itu saya kantongin. Ada orang lewat, orang ya kakek-kakek ya juga nggak sedang lah gitu loh, tapi dia nunduk pakai topi cetok, topi yang itu yang di sawah itu,
stop itu ya. Udah gitu. Terus dia bilang ke saya, bagi uangnya dong, saya lapar mau butuh itu loh. Saya tuh nggak inget bahwa di kantong tuh ada uang. Saya katakan, aduh maaf mbah, saya nggak punya. Dia bilang, bener, itu dalam bahasa Jawa. Iya, demi Allah saya nggak punya. Saya sama sekali nggak ingat. Andai saya ingat mesti saya kasih. Nggak inget, kan loh. Nggak inget. Terus dia ngeluyur. Tapi dia sempat senyum terhadap saya. Senyum, cuman mukanya separuh gak kelihatan, hanya mulutnya. Udah senyum, udah dong saya gitu. Pas gitu saya lagi apa tuh? Ya Allah, maksudnya kasihan tuh orang tuh ngelus dada, kresek-kresek gitu. Loh kok ada gitu. Saya pernah nyimpen di mana, kresek, saya buka satu perak gitu. Orang itu saya uber, saya kasih, nggak ada. Nggak ada. Itu waktu saya lagi ngamalin batas jabarin. Ternyata manfaatnya istimewa. Istimewa deh pokoknya. Kenapa? Yaitu saya juga nggak sengaja, dan itu juga iseng aja pengen. Saya waktu di daerah Tasik, contohnya apa tuh, orang yang ahli ilmu hitam gitu, macam sampai dia melempar apa tuh namanya, melempar kelapa hijau, itu adalah nyaris dipertontonkan di hadapan, di lapangan apa di depan rumahnya lurah. Lurah di sana itu adalah, itu bukan lurah. Ada soalnya ada kuwu lagi. Jadi setelah kuwu tuh di bawahnya ada lurah. Nah itu tuh di daerah Pasundan dulu tuh. Saya baru lurahnya. Nah di depannya rumah lurah itu ada pelataran lewas. Itu termasuk orang yang sebel banget sama ngancem macam-macam. Dia orang ahli ilmu hitam. Dan termasuk dia melempar. Itu maksudnya kelapa hijau buat apa, agar apa gitu loh. Itu dilempar. Saya itu kaget sambil nunjuk. Itu kelapa itu terbelah jadi dua, yang satu ke sana, yang satu ke sini, dan airnya tuh pecah gitu loh, airnya pecah. Itu kelapa ada tepesnya gitu loh. Kalau mungkin, dan saya juga nggak sengaja, bilang belah, itu nggak juga. Cuma hanya nunjuk, kaget gitu loh. Tapi nunjuknya ternyata energi itu masih ada. Mungkin juga energi itu adalah ada sisi lain juga gitu. Tapi yang itu salah satu gitu. Udah kalau gitu mau coba Pak, ya udah coba silahkan sana ya. Loh kok nggak bisa Pak? Berarti kamu pernah bohong gitu. Itu udah Pak. Itu istimewa. Itu maksud saya bahwa amalan apa saya bisa gitu loh. Dan ada lagi amalan kalau untuk anak-anak santri itu, ada lagi amalan itu apa tuh? Amalan pelet. Nah, kalian boleh saya ajarin ini ilmu pelet. Nah, ada itu. Itu dalam ayat, itu ayat apa ya? Ayat kalau nggak salah yang di dalam surat Yusuf kalau nggak salah tuh. Nah, surat Yusuf itu saya lupa ingat karena saya nggak pernah melet ya. Saya yang dipelet terus. Nah, itu wa'id kola, kalau nggak salah itu ya wa'id kola. Itu ceritanya Yusuf. Itu Yusuf menceritakan, sebenarnya ceritanya Yusuf. Bahwasanya Yusuf itu adalah dia menceritakan tentang melihat apa namanya, bintang-bintang yang 7 itu, apa tuh yang 11 itu. Kemudian di akhir dari ayat itu ro'a itu li-nya itu kalimat li sajidin, itu li-nya itu dipotong, li sebut namanya sajidin, itu benar ngikutin katanya, kasihan nggak pernah ya. Itu maksudnya yang kami sebutkan. Bahkan kalau di dalam ilmu-ilmu Jawa dan amalan-amalan dan mantra-mantra Jawa itu ada yang disebut Bismillah geni, kulhu geni, nggak tahu itu apa gitu. Saya juga menyaksikan sendiri, tapi percaya nggak percaya. Itu di kampung saya itu dulu dikenal, kurasa nggak perlu saya sebut namanya, itu seorang wanita. Wanita itu janda tapi udah tua. Itu suka nginang mulu. Nginang itu kan mana itu? Nah, nginang itu. Dan itu rumahnya itu daerah apa tuh dekat sungai yang sebelah sana. Itu yang namanya baca bismillah itu nggak lengkap. Bismillahirrahmanirrahim bukan bismillahirrahmanirrahim yang benar.
bismillahi jati, bismillahi geni, bismillahi macam gubrak-gubrak itu sembur orang yang sakit, lagi lemak sakit, sembur itu ke pundaknya dan itu udah ada ininya lagi apa tuh? Dia kan nginang itu kan merah-merah, sembur itu kena gitu loh. Kenapa? Itu pada saat itu orang yang asalnya itu apa tuh bongkok tadi itu teruk itu dia bisa bangun kemudian kayak sehat lagi gitu loh. Karena saya bingung juga amalan apa yang dia lakukan dan orang-orang Jawa situ juga banyak akhirnya pada percaya kepada beliau itu. Termasuk adalah ya dukun di Jawa kan banyak dukun-dukun macam-macam. Itu amalan apa? Itu amalan-amalan yang istiqomah. Kami maksud menjelaskan seperti tadi, maksudnya jangankan amalan yang kalian lakukan yang ada tuntunannya bahkan diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai menyatakan afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang lebih utama aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku ialah la ilaha illallah. Kemudian kita berzikir la ilaha illallah terus menerus secara istiqomah, itu sudah pasti ada nur di dalamnya. Itu maksud Bapak itulah menjelaskan semuanya ada nur di dalam. Orang yang banyak ilmu-ilmu macam-macam, apalagi yang di daerah Bali contohnya ada dikenal dengan ilmu leak. Ada yang di daerah Pasundan dengan ilmu apalagi dan di Jawa macam-macam berbagai macam ilmu. Kenapa dia pakai dan bisa melakukan? Karena dia berritual dengan ucapan-ucapan kata-kata yang terus berulang dan istiqomah. Bapak sering juga menjelaskan kalau orang-orang yang seperti zikir Allah atau la ilaha itu kan untuk menjernihkan oksigen kita yang ada dalam diri kita. Kalau ada orang yang belajar atau dengan bernafas, kemudian nafas itu adalah dikeluarkan dengan terus gitu, itu juga bisa manfaatnya untuk mengeluarkan oksigen. Atau apalagi, atau orang yang biasa melakukan dengan cara-cara yang dilakukan sesuai dengan zikir, apa yang diucapkan, dia akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan istiqomah. Nah, bagi orang-orang yang di luar agama Islam, saya sebutkan nama seperti di Hindu, itu ada yang namanya sentuhan. Dan sentuhan yang untuk menggaik, untuk memfokuskan pikiran dengan ketukan. Itu juga. Bapak sedang tidak berbicara benar atau tidak ini. Nah, kemudian secara psikologis atau secara kita sebagai manusia itu ada juga semacam hentakan-hentakan yang terkadang bisa kita itu menjadi takut atau menjadi senang atau menjadi sebaliknya secara psikologi. Sebagai contoh, ada orang yang sangat ketakutan apabila mendengarkan suara detak jam di malam hari. Tak, tak, tak. Itu menakutkan. Itu karena apa? Itu terkait dengan masalah tadi, monotonisme, kontinuitas, terus menerus yang dilakukan. Makanya orang-orang ahli toreko itu adalah setelah zikir la ilallah kemudian zikir Allah. Itu dengan nada yang sama dan terus. Dan itu disebut zikir kolbi kalau diucapkan di dalam hati. Dan itu yang akan membukakan nurullah. Makanya zikirnya terlebih dahulu, nur yang datang kemudian. Kemudian nur itu manfaatnya apa sih? Itu energi yang ada di dalam diri. Kalau sudah energi yang ada dalam diri menjadi nur Allah, itu ada kemungkinan nur itu adalah akan membias ke akal pikiran. Kalau sudah ke akal pikiran, kalian itu akan mudah menangkap ilmu. Kalian akan mudah menganalisa. Kalian akan mudah melihat sesuatu. Bahkan sampai pada batas klimaknya, kalian bisa melihat sesuatu
yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Contohnya melihat hal-hal yang gaib dan lain sebagainya. Itu ilmu, itu nur, itu semacam itu. Wahai anak-anakku semuanya, oleh karenanya istiqomahkan zikirnya, ya. Teruskan zikir itu, jangan kalian berhenti, jangan kalian terkena penyakit malal, penjemu dan pembosan. Istiqomahkan saja. Pokoknya enggak usah aneh-aneh, istiqomah, karena setiap zikir itu pasti mengandung keistimewaan. Karena setiap zikir itu adalah akan ada datang nur dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian tidak sadar nur itu sudah datang atau belum, maka enggak usah ditunggu, kalian akan mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan di mana saja kalian bisa rasakan, entah itu dalam bentuk pertolongan, entah itu dalam bentuk sebuah keistimewaan tertentu yang kalian bisa tidak bisa kalian jabarkan, ungkapkan di dalam sebuah peristiwa apa saja, dan masih banyak lagi hal-hal lain. Oleh karenanya wahai anak-anakku semuanya, istiqomahkan zikir, ya. Apabila kalian sudah istiqomah zikir terus menerus, Allah akan memberikan cahayanya, yaitu nur yang sampai ke dalam diri kalian. Dan itulah janji Allah bahwasanya Ia adalah yang memberikan cahaya nur kehidupan di bumi, ya, dan juga di langit. Di bumi termasuk diri kita, dan insya Allah kita golongan orang-orang yang mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.